perang dari pasukan kaum kafir. Kita akan pergi ke Gunung Uhud. Hindun ini ayahnya terbunuh di perang Badar, sehingga dendam keluarga-keluarga yang orang tuanya terbunuh di perang Badar itu dipelihara. Dendam diinguk gitu, dikukut, sehingga akhirnya setahun setelah terjadi perang Badar itu, maka di kota Mekah di bawah pimpinan Abu Sufyan, suami dari Hindun, mengumpulkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah. Akhirnya terkumpul 3.000 pasukan. Yang 3.000 pasukan itu 2.800 pasukan pejalan kaki, pasukan kavaleri, itu dipimpin langsung oleh Abu Sufyan, sudah dipimpin Khalid bin Walid, yang 100 lagi dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Pada waktu itu Khalid dan Ikrimah belum masuk Islam. Bergeraklah dari kota Makkah menuju Madinah. Nah, di kota Madinah baginda Rasulullah SAW mengumpulkan juga pasukan, yang akhirnya terkumpul kurang lebih 1.000 pasukan kaum muslimin. Yang 1.000 pasukan kaum muslimin itu pun ketika akan berangkat menuju ke Jabal Uhud, di tengah perjalanan ada seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul yang menghasut sebagian pasukan kaum muslimin supaya tidak ikut perang ke Jabal Uhud bersama baginda Rasul, dengan alasan mempertahankan kota Madinah dari dalam kota. Akhirnya terhasut 300 pasukan, jadi yang tersisa ikut bersama baginda Rasul itu 700 pasukan. 700 pasukan kaum muslimin melawan 3.000 pasukan kaum kafir. Setibanya di Jabal Uhud, baginda Rasul membuat strategi. Beliau memerintahkan 50 pasukan khusus pemanah yang dipimpin oleh sahabat Abdullah bin Jubair untuk naik ke sebuah bukit sebagai pelindung pasukan pejalan kaki. 650 pasukan pejalan kaki di bawah bukit yang dipimpin oleh paman Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah strategi itu diterapkan, maka sudah saling berhadapan antara pasukan kaum muslimin dan kaum kafir. Maka terjadilah peperangan. 650 pasukan di bawah pimpinan Hamzah bin Abdul Muthalib dengan perlindungan 50 pasukan pemanah akhirnya bisa memukul mundur 2.800 pasukan kaum kafir. Namun ketika kemenangan sudah berada di depan mata para jemaah sekalian, tiba-tiba ada satu kejadian. Di bawah pasukan kaum muslimin itu banyak mendapat harta ghanimah, harta rampasan perang. Sehingga ketika pasukan yang berada di atas bukit melihat ke bawah, itu ada yang melihat dan tergiur dengan harta ghanimah yang didapatkan oleh pasukan yang berada di bawah. Sehingga akhirnya belum ada komando perintah dari baginda Rasul untuk turun dari atas bukit, sebagian para sahabat pemanah itu turun dari bukit. Celah itu diketahui oleh Khalid bin Walid yang memimpin pasukan berkuda. Maka akhirnya Khalid bin Walid memutari Jabal Uhud dan tiba di belakang bukit tempat para pemanah yang tadi, yang tinggal tersisa beberapa orang saja. Sehingga akhirnya Khalid bin Walid bisa menguasai bukit pemanah itu. Sehingga akhirnya para pasukan kaum muslimin itu tidak ada perlindungan, tidak ada pertahanan, sebab pasukan pemanah sebagian sudah turun dan bukit sudah dikuasai oleh Khalid bin Walid. Maka disitulah terjadi bencana. Kemenangan yang sudah berada di depan mata berbalik menjadi sebuah kekalahan yang sangat menyakitkan bagi kaum muslimin. 70 pasukan kaum muslimin gugur sebagai syuhada di perang Uhud.
termasuk paman Nabi Sayyidina Hamzah dan pemegang bendera kebesaran Islam yang bernama sahabat Mus'ab bin Umayyah. 70 pasukan pemanah yang gugur itu semuanya dimakamkan di sini, dan insya Allah kita akan berziarah. Para jemaah sekalian, lihat di sebelah kiri ada sebuah bukit yang ada orang naik ke atas. Nah, ini tempat 50 pasukan pemanah yang ditugaskan oleh baginda Rasul melindungi pasukan yang berada di bawah. Posisi tempat terjadinya perang ini sekarang jadi jalan, dibangun juga masjid. Ini masjid baru namanya Masjid Sayyidus Syuhada. Nah, lalu Jabal Uhudnya sebelah mana? Lihat di sebelah depan, sebelah kanan. Jabal Uhudnya itu yang pegunungan ini namanya Jabal Uhud. Nah, bukit tempat pemanah yang tadi itu akhirnya bukitnya dinamakan dengan Jabal Rumat. Jabal Rumat atau bukit pemanah. Jadi disinilah tempat terjadinya peperangan Uhud pada waktu itu. Bahkan baginda Rasul pun akhirnya mendapatkan sebuah luka beliau di sini, dan dibawa oleh para sahabat, dilindungi, dibawa ke sebuah tempat untuk bersembunyi di lereng Jabal Uhud, yang mana akhirnya ketika baginda Rasul mencari tempat untuk bersembunyi, tiba-tiba Jabal Uhud yang berada di sebelah kanan di sana ada sebuah retakan, sehingga baginda Rasul bisa bersembunyi di dalam retakan tersebut. Sebelah kanan Jabal Uhud. Sampai sekarang retakan itu, retakan Jabal Uhud yang dipergunakan untuk menyembunyikan baginda Rasul bersembunyi, masih ada, tapi sudah dipagar, jadi tidak bisa berkunjung dan naik ke sana. Nah, kita para jemaah sekalian, insya Allah akan mengunjungi makam para syuhada Uhud, 70 makam para syuhada Uhud yang semuanya dimakamkan di tempat ini. Nah, di sini para jemaah sekalian, banyak sekali cerita-cerita heroik yang terjadi di peperangan Uhud ini. Di antara cerita heroik tentang kepahlawanan para sahabat di sini adalah tentang Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang bergelar Asadullah, singanya Allah, Asadullah wa Asadu Rasulillah, singa Allah dan singa Rasul, dan mendapatkan gelar Sayyidus Syuhada, pemimpin para syuhada. Beliau yang pada waktu perang Badar itu berhasil membunuh ayah dari Hindun, dan Hindun di kota Mekah sebelum berangkat menuju perang Uhud ini mengadakan sayembara, barang siapa yang bisa membunuh Hamzah, maka kalau dia seorang budak akan dimerdekakan, kalau dia seorang yang merdeka akan diangkat saudara. Hindun itu merupakan seorang yang berpengaruh, status sosialnya dan juga kaya raya. Dan akhirnya ada seorang yang bernama Wahsy. Wahsy ini ikut perang Uhud, tapi dengan tujuan hanya membunuh Sayyidina Hamzah. Maka ketika
sedang terjadi berkecamuknya perang Uhud ini, Wahsy ini hanya mengincar Sayyidina Hamzah dan akhirnya beliau Wahsy dengan tombaknya bisa membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib yang pada waktu itu ketika sibuk dalam keadaan berperang. Kita turun di sini lalu kita jalan menuju ke makam para syuhada Uhud. Oh. Kita naik gunung. Jarang dulu. Tambah jarang. Mama kenapa bersih? Bersih, kena dicukur. Kena dicukuran. Oleh. Yuk kita ikut berciao ke para syuhada. Ya, apa ya? Ayo. Turun. Allah. Nyantop. Ajwa. Azwa. Korek. Saya pasukan pemanah anu melindungi di harana kebayang ke baheula. Pak, gimana jelaskan Pak Haji Yudis? Nanti live ya. Live Facebook. Kita berkunjung ke Uhud, di mana Uhud adalah sebuah nama
jabal ya, nama gunung yang bernama Gunung Uhud. Kenapa di Gunung Uhud ini sering dikunjungi? Karena ada sejarah yang tidak akan pernah terlupakan, di mana ada perang di antara umat Islam dan kaum kafirin yang disebut dengan perang Uhud. Ini pegunungannya tuh. Jadi terjadi peperangan di sini dan para syuhada dikuburkan di sini. Kita akan berziarah para syuhada tersebut. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau semua. Amin. Allah, romantis banget tuh. Subhanallah yang berkunjung ke sini. Ini bis-bis bukan terminal, tapi tempat parkir. Ini yang sedang berkunjung di sini. Bisa wifi Yudis. Dan di sini dibangun juga masjid Uhud. Karena di samping Jabal Uhud kenal dengan Masjid Uhud. 25 riyal halal, makanan burung 25 riyal halal. Kita jam 3 pas waktu asar di Indonesia. Di sini jam 11:15. Lima riyal. Takut saya rumah sini ya. Menghadap. Syukron. Sana ada mebel. Kanan kiri. Ke depan. Gil-gilnya masih ebut. Masih. Santri niaga. Aman, nyaman, berkah. Ada angkat dikit. Itu tuh. Bang Amboy. Ada angkat, diangkat. Nah. Supaya tengah Amboy, Bu. Angkat. Aman, nyaman, kamar barokah. Siap. Disewakan nanti. Satu, dua, tiga. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Kira kaluhur ya. Nah, terus. Oh, diamboykeun wae. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Gaya bebas. 2, 3, 1, 1, 2, 3. Lanjut video. Video nak
Di mana kita? Di Jabal Uhud. Bersama siapa? Santri niaga. Santri niaga. Aman, nyaman, berkah. Stop, cobian hela. Di mana kita? Jabal Uhud. Bersama siapa? Santai niaga. Santri niaga. Aman, nyaman, berkah. Nyaman. Kamar barokah. Siap. Di mana kita? Di Jabal Uhud. Siapa? Santai niaga. Niaga. Aman, nyaman, berkah. Lanjut, kurang ziarah ke makam para syuhada Uhud. Nah. Subhanallah. Cie. Panas sih. Alhamdulillah. Sayang HP Abina penuh. Memorinya. Pemanasan besok pulang. halal biryani free आ जाओ halal Dapatkan barisan. من المؤمنين والمسلمين
وإنا إن شاء الله لقد لاحقون يرحم الله المستقدمين والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. Di Bayonan Urang, dia di Lebetna adalah makam 70 para syuhada Uhud. Sadayana dimakamkeun di Lebet. Katingali di Payun aya anu ageng aya 2 batu nisan. Eta makam sahabat Mus'ab bin Umair. اللون هم اللون ونحن الله لا يجوز أو شيء من يعني لا يحدث ولا تبرع بالجزار ولا الأمر بيد الله عز وجل يدعو بيد الله بيد كل شيء. الذي يعرف عن الله عز وجل والذي يستحيل يستعين بالله tumbang uang kepada itu Siti Hindun Nabi Kudus Jamba mereka lama Nabi Kudus Jamba sama ada perang Uhud dan yang aja Sayyidina Hamzah anu kedua sahabat Mus'ab bin Umair anu lebet Islam dakwah kanjeng Nabi sabda sedaya hijrah dina perang Uhud anjeunna bertugas depan bendera dina waktu sarita dina perang itu bendera sekenging nepikeun ka murad kana tanah sehingga murad kana tanah berarti tos eleng. Nah sahabat Mus'ab bin Umair pertama nyepang bendera ku pandangan ka tubuhna dia ditempat ku pedang musuh ditempat ku tangan anu kaca yaitu ditempat ku musuh saking alih bendera ieu dipikeun ka kana tanah diapik ku dua ping-ping Sayyidina Mus'ab bin Umair. Demikian juga ngapik itu ditengker ditumbak di musuh. Demikian itu perjalanan sahabat Mus'ab bin Umair sehingga gugur syahid sebagai syuhada di perang Uhud. Kurang awaskeun salam, abada awaskeun salam, mudah-mudahan kurang tiasa ngadoa di dieu. Harapan urang sadayana hapunten painten papanasan saalit, mudah-mudahan ku barokahna jalankan ieu iman kurang anu saeutik kulit bawang mudah-mudahan dikandelan ku Allah Subhanahu wa taala handel iman para syuhada Uhud anu ngorbankeun nyawana sehingga Islam dunia urang sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya amman nabi. Ya amman nabi. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya asadallah. Ya asadallah. Wa asada Rasulillah. Wa asada Rasulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya sayyidas syuhada. Ya sayyidas syuhada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Mus'ab. Ya Mus'ab bin Umair. bin Umair. Ya Qaidal Mukhtar. Ya Qaidal Mukhtar. Ya man asbata. Ya man asbata. Qadamaihi. Qadamaihi. Ala rimahi. Hatta atahul yaqin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhud. Ya syuhada Uhud. Allahumma ajzihim ajzihim Islam anil wa Islam akhlaqhum wa afdal jaza warfa darajatihim wa akrim maqamahum akrim bifadlika bifadlika wa karamika ya akramal akramin ya akramal akramin.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim dilanjut malam kita serang ayat terus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar, wa la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar, wa la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Wa ilahukum ilahun rahmanur rahim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dalladzi yashfa'u indahu bi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Illallah, la ilaha 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 illallah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa Muhammad Wasallim ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li wajhikal karim wa sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tuqina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha ila darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da al-jannah wa la taj'al quburahum fatamin wa niran. Allahumma inna nas'aluka barakati hadzal makan wa barakati suada umur anta ja'alna wa jana wa awjana ila jawna bil iman wa salihin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza daban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha wa yassir umurana wa sahhirna wa fi solihati amalana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun
لنا ولكم العافية. الفاتحة. نسأل الله لنا ولكم العافية. بصوا حاجات دي مقبرة شهداء أحد، أول مقبرة اللي موجودة دي بتاعت حمزة رضي الله عنه وارضاه. والمقبرة الأخيرة اللي في الآخر خالص دي اللي بتضم السبعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كلهم كانوا مدفونين في مقبرة واحدة حتى نزل سيف من الجبل. Mudah-mudahan keluarga Udayana kerabat sanesna oge biasa jarang saya tempat. Amin. Barokah para ulama rela mengorbankan nyawanya kanggo agama Islam. Amin. Di Bangker nu aya nu naraek itu namina Jabal Rumah, tempat 50 pasukan pemanah. Di dia posisi pasukan itu posisi pasukan kaum kafir. Jadi peperangan itu terjadi di tengah-tengah eta. Ayeuna dibangun masjid namina Masjid Sayyidus Tuhan. Itu panginten ya ayeuna bade naik ka ditu. Bade. Anu arana nu bade naik maka Yo. Masjid. Anu taca ngantosan di masjid. Kita mawa panah, mawa tongsis. Ya jabal kohaya dabas sedih pod hakonami mandalamana wa anda alina ya jabal ya kohaya dabas sedih pod hakonami mandalamana wa anda alina ya jabal ya kohaya dabas sedih pod hakonami Ustaz, ini senjata. Sukon 50 kau.
Alhamdulillahirobbilalamin. Kita pegang panahnya. Subhanallah. Pak, yang pang motokeun sing. Foto Pak. Pak, pang motokeun sekali ewang. Didinya ku HP tahu. Ku HP didinya ke foto-foto. Nya apa foto-foto. Cicing didinya apa foto-foto. Foto mah. Wah deket teuing. Enggak gawat. Pasukan dia. 4, 5, 6. Bebas. Tekan. Ya, saguat. Ya. Tok, kumaha? Tok kowe kitu. Gawat. Ya ngarasa eta sugan. Gunung nya. Ya kudu capona. Subhanallah. Ya. 3, 2, 1. Bebas. Video. Kia. Bebas. Videonya. Ya, Alhamdulillah. Siang ini berada di mana Rasulullah kan sekolah arana kesiga buaya biruan kala kanila pengamanan tamu-tamu yang datang berkonsultasi. Jangan sampai kita tergoyah dengan harta-harta, dengan jajan-jajanan, karena uangnya juga tidak ada. Jadi salahnya bukan menyalahkan. Jadi sahabat merasa sudah menang dalam peperangan tersebut. Ternyata musuh kembali lagi karena tergiur dengan harta rampasan dari orang kafir. Sehingga para pemanah yang ada di bukit ini, Gunung Uhud ini, turun ke bawah untuk mengambil rampasan atau harta gonimah dari orang-orang kafir. Sedangkan orang kafir tersebut sudah berada di naik ke gunung ini. Jadi muslim jadi ke bawah dan orang-orang kafir naik ke bukit gunung ini. Jadi kita jangan tergiur ketika kita sedang berjuang, jangan kabita atau jangan saketik gitu. Ya gajinya gede pindah we ka dieu tah kitu nya. Tapi tetap kita istiqomah. Terima kasih atas tontonannya. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita semua sehingga kita semua bisa ziarah kepada syuhada yang meninggal di Gunung Uhud ini, yaitu pemakaman para syuhada, 70 syuhada yang gugur di tempat ini, di antaranya paman Kanjeng Nabi Muhammad yaitu kalau naik ke atas.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.